hebat tapi sembahyang kada bisa, karena ini ibadah utama kita. Lalu diajarkan tata cara sembahyang, yang pertama diajarkan. Kemudian disebutkan idza aradta an ta'rifa fiqhar rajuli fanzur ila salatihi. Apabila kamu mau mengetahui fikihnya seseorang, apakah orang ini paham di fikih atau kada, maka perhatikan kepada solatnya. Lihat aja sembahyangnya. Maksudnya ini bukan mencari-cari kesalahan. Artinya kalau kita mau melihat fikihnya orang itu paham di fikih atau kada, lihati di sembahyangnya, sembahyang kita masing-masing nih. Nah, fa in ahsana solatahu, apabila dia membaikkan solatnya, orang itu solatnya diperhatikannya bagus, solatnya maksud bagus di sini sesuai dengan aturan fikih. Fadzalika alamatun ala annahu faqihun, maka itu tanda bahwa orang itu paham di fikih, bahwa orang itu fikihnya bujur aja. Jadi standarisasinya dilihat sembahyangnya. Amun sembahyangnya bagus, maka itu tanda bahwa orang itu faqih, paham di fikih. Walihada, oleh karena itu, yang bagi lil insani, seharusnya bagi orang-orang ayyakuna faqihan, agar jadi orang yang faqih, jadi orang yang paham di fikih, khususan bi ahkamis sholati, khususnya memahami tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah sembahyang. Nah itu yang, dan ini hukum fikih. Fikih ini sekali disampaikan belum tentu orang paham semua, belum tentu, karena memang perlu pemahaman. Kadang-kadang 2-3 kali hanya orang paham dan itu dimaklumi, karena perlu penjelasan yang bergegamatan, pelan-pelan, hanyar kawa, hanyar dapat fikih tadi. Misalnya tata cara sembahyang, yang sering Fatihah itu wajib, termasuk rukun di dalam sembahyang, wajib dibaca, dan dibacanya didengar oleh telinga kita yang mendengar tuh. Kalau dia jadi makmum, jangan terlalu nyaring. Makanya mohon HP-nya dinonaktifkan, disilentkan, didiamkan, karena bisa mengganggu orang itu kan kepanjangan kalau disambatkan, mengganggu orang yang sedang sholat. Dan haram kalau membawa HP kecualinya kada ingat, kesian kebiasaannya disilentkan, inya kada ingat lalu berbunyi HP tadi. Terganggu aja orang, nyata terganggu. Nah, mengganggunya orang tuh haram hukumnya, dimana ada di sini dipadakan al-hatib ngarannya itu. Bagaimana baca tadi? Kalau bacaan ya termasuk bacaan. Jadi kalau membaca membaca Fatihah tadi atau rukun sembahyang yang 5. Yang 5 kan yang wajib didengar telinga kita ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, ya, tasyahud akhir, salawat dan salam. Tasyahud akhir ada salawat di dalam sambungan tasyahud akhir, salam. Kalau salam kan terakhir,
aman aja, assalamualaikum warahmatullah, sudah anak ampeh juga. Nah yang biasanya ini Fatihah yang nyaring. Ini kan wajib yang 5 ini didengar telinga kita. Telinga wajib mendengar. 1 takbiratul ihram, Allahu Akbar. 2 membaca Fatihah wajib. Fatihah ini siapa yang baca? Baik jadi imam atau jadi makmum atau sholat sendirian, maka wajib membaca Fatihah. Apakah Fatihah bisa ditanggung oleh imam? Bisa. Fatihah tadi ditanggung oleh imam di mazhab Syafi'i kalau mereka itu jadi masbuk, tertinggal, maka Fatihahnya yang kada terbaca, kada sempat dibaca, ditanggung oleh imam. Adapun dia makmum yang muafik, yang sudah bersamaan dengan imam, ada kesempatannya membaca Fatihah. Kalau dia tidak membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah menurut fikih Asy-Syafi'i. Walaupun di mazhab lain ada menyatakan bahwa makmum di belakang imam walaupun kada membaca Fatihah, cukup aja Fatihahnya imam. Tapi yang kita bicarakan ini adalah mazhabnya Syafi'i. Mayoritas ulama Syafi'i menyatakan wajib membaca Fatihah. Fatihah itu kada dibaca kecuali Fatihah tidak dibaca kecuali ketika si makmum ini menjadi makmum yang masbuk. Misalnya dia baru masuk, Allahu Akbar, baru dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam sudah ruku, maka dia langsung ruku walaupun baru 2 ayat membaca Fatihah. Nah ini ngarannya Fatihah yang ditanggung imam kalau orang itu berposisi sebagai makmum masbuk. Apa arti masbuk itu? Masbuk itu didahului orang, didahului. Masbuk artinya kalau tidak masbuk namanya muafik, baimbai dengan imam. Nah masbuk ini di mazhab Syafi'i boleh membaca, bahkan wajib dia meninggalkan bacaan Fatihah yang lain, sekedar apa yang sempat dia baca langsung ikut ruku bersama imam. Itulah yang dimaksud Fatihah ditanggung oleh imam dalam pengertian mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab lain ada menyatakan biar kada membaca Fatihah, asal jadi makmum di belakang imam, jadi aja sengaja kada membaca Fatihah sudah kada apa-apa. Tapi di mazhab Imam Syafi'i kada boleh, tetap wajib membaca Fatihah. La sholata liman la fatihata laha. Kada ada dianggap sembahyang kalau orang kada membaca Fatihah. Nah ini dalil umum inilah yang dipakai oleh ulama Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kada gampangan, bukan imam itu imam mutlak, luar biasa. Ini kubah inilah, ini kubah Imam Syafi'i. Misalnya nih makam Imam Syafi'i di bawah, Isa Al-Ansori di situ juga ulama besar. Imam Syafi'i di bawah, di atas kubahnya itu, di atas kubah ada model perahu. Di atas kubah tuh kan biasa bintang, kalau Imam Syafi'i itu di atas kubahnya. Ini misalnya wadah kita duduk nih, makomnya Imam Syafi'i, kubahnya makom Imam Syafi'i nya berkubah, makomnya itu nang kaya masjid nih, naganalnya anunya itu kubahnya nang kaya masjid nih, kubahnya itu dibangun oleh rasanya 5 tahun anunya itu 5 tahun ditutup karena sedang pembangunan. Nah, yang pertama ulun datang masih ditutup di luar aja, yang tadi hanya datang tadi
sudah dibuka, jadi indah benar di dalam kenapa? Karena dari Amerika apa itu bagian UNESCO itu budaya diperindah ruangannya itu sehingga bagus benar. Nah, di kubah di atasnya itu, kubah di atas ini kubah di dalam makamnya, di atas kubahnya di atas tuh ada ada apa itu? Ada perahu. Ya kira-kira perahunya tuh ukuran mulai jauh Pang melihat, kira-kira ukurannya semeter lah, semeter kali setengah meter kah, setengah meter kali 2 meter lah. Kalau dilihat kubah di atas kubah tuh ada perahu. Nah, kenapa ada perahu di situ? Kenapa yo ada perahu? Ada perahu di atas itu karena memberikan memaknai atau secara filosofinya kah itu memaknai bahwa perahu itu di atas laut. Di atas laut, lautnya siapa? Imam Syafi'i yang di bawah ini nah. Ilmunya yang melaut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal, wafat beliau tahun 204 Hijriah. Lahir 154, berarti berapa? 50 tahun sidin meninggal. Imam Syafi'i 204 tahun, 50 tahun meninggal beliau, tapi ilmunya meluas di seluruh dunia. Beliau sangat dekat dengan Sayyidatuna Nafisah, buyut dari junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Nafisah itu sekaligus gurunya Imam Syafi'i, guru spiritual beliau, dan sekaligus dokternya beliau, ahli kesehatan Sayyidatuna Nafisah. Dan ahli kesehatannya kada tanggung-tanggung. Sayyidatuna Nafisah itu tahu memprediksi ini umur, bukan sidina tahu kerjasama dengan Israel, kada, memang ketahuan sidina Nah itu saking ahlinya Sayyidatuna Nafisah. Ujar Sayyidina Ali Imam Syafi'i, nang kayak apa umur ulun tahun ini menurut pian nih kira-kira? Ujar Sayyidatuna Nafisah, untuk tahun ini aman aja, insya Allah panjang aja umur. Nah, ketika tahun wafatnya Imam Syafi'i, konsultasi kesehatan batakun sidin umur ulun kayak apa tahun ini? Ujar Sayyidatuna Nafisah, untuk tahun ini wallahu a'lam bissawab, pinanya tahun ini juga kayak itu nah. Nah, waktu ada kisahnya di sini. Waktu Imam Syafi'i meninggal Imam Syafi'i, Sayyidatuna Nafisah minta supaya umat menyembahyangkan. Berarti duluan Imam Syafi'i itu meninggal, lalu dibawalah jenazahnya Imam Syafi'i ke tempat Sayyidatuna Nafisah, sidin menyembahyangkan. Lalu setelah dari tempat Sayyidatuna Nafisah, jenazah Imam Syafi'i dibawa ke masjid, disembahyangkan orang banyak. Apa kisah di tabarruk? Ini masalah tabarruk ada di Fawaidul Muhtarah ini. Apa manfaatnya itu? Imam Syafi'i dapat berkah, anak cucu Nabi diampuni dosa Imam Syafi'i berkat Sayyidatuna Nafisah. Bukan berarti Imam Syafi'i membawa dosa lalu Sayyidatuna Nafisah akan membersihkan. Artinya andai kata ada dosa Imam Syafi'i itu berkat Sayyidatuna Nafisah ya diampuni. Dan ketika dibawa ke masjid Imam Syafi'i, bubuhannya semua orang yang menyembahyangkan Imam Syafi'i diampuni juga dosanya berkat Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini ada dua imam, Imam Ghazali dan Imam Syafi'i. Dua imam ini ada hadis Nabi yang tidak menyebut secara langsung,
tapi ulama mengarahkan hadis itu yang dimaksud hadis Nabi itu Imam Syafi'i atau Imam Ghazali. Ujar Nabi, akan ada nantinya di antara umatku ini yang ilmunya melaut tabakhur, nang kaya laut ilmunya kadada tertandingi. Dua ini Imam Ghazali dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terdahulu daripada Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali sendiri bermadzhab kepada Imam Syafi'i. Tuha tu Imam Syafi'i itu 1444 dikurang 204 berarti 1240 tahun yang lalu hanyar urun berdiri. 1240 tahun yang lalu, ulun ulang, 1240 tahun yang lalu Imam Syafi'i sidin ceret membaca hafal, ceret hafal, ceret hafal, hafal. Bahkan sidin kalau membaca yang di sini tutup sidin dulu, kalau tercampur. Pernah sidin minjam buku, banyak buku, minjam waktu seminggu kah sebulan, dibulikakan sidin semua. Ujar yang ampun kitab kayak apa? Dibulikakan sudah habis kah dibaca? Ujar Imam Syafi'i sudah habis, ulun hafal semua. Kitab Muwatta, ulun ada kitab Muwatta Imam Maliki, hadis ya, hadis kurang lebih kayak ini nah. Tidak satu pun yang terlewati sesuai dengan apa yang dibaca, sesuai bacaan di situ, sampai karawi-rawinya Imam Syafi'i hafal sebelum belajar dengan Imam Maliki. Peguruan sidin itu Imam Malik. Dan Imam Syafi'i ini kan dekat benar dengan zaman Nabi, ketemu dengan para tabi'in. Tabi'in ini orang yang pernah bertemu dengan sahabat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini keturunannya abahnya orang soleh, mamanya kada pernah bertemu dengan laki-laki, maksudnya kada pernah berpacaran, kada pernah pokoknya kada pernah bergaul, di rumah aja. Orangnya buta, maksud buta matanya kada pernah dilihat kepada yang haram. Orangnya lumpuh, maksudnya bukan lumpuh, kada pernah berjalan kecuali memang bujur-bujur keluar yang penting. Orangnya bisu, kada pernah berpandir kecuali baik. Itulah istrinya Imam Syafi'i, istrinya abahnya Imam Syafi'i, yaitu Idris. Abahnya Imam Syafi'i itu nikah dengan perempuan itu. Abahnya Imam Syafi'i ini adalah orang yang waroknya luar biasa. Ketika ada buah mengalir di sungai, buah sudah terbuang, buah itu diambil sidin, sampat dimakan sidin, anyar sidin tersadar karena sidin menganggap ini buah sudah buah buangan, buah larut di sungai, karena tidak ada pemiliknya. Rupanya karena waroknya beliau sudah termakan, ini masuk ke dalam parut aku. Lalu ditelusurilah, ini kan aliran asal, dicarilah ke atas sana, ke hulu didatangi. Oh ternyata ada pohon buah, ini sama buah yang ku ikut ini. Dicarilah pemiliknya, iya ada pemiliknya, seseorang tua. Ini kampun pian, iya ajar. Kenapa ikam? Ulun tamakan buah pian, minta redok dunia akhirat. Ulun minta redoknya pian tamakan buah pian ini nah. Dilihat sidin orangnya, oh kada kawa ikam jar sidin, kada kawa. Ulun minta redok, kada kuridoi ikam, kada kuridoi ikam. Terserah pian aja apa, yang penting pian meridoi. Ikam kuridoi kecuali mengawini, menikahi anakku. Cuma anakku ini orangnya ya tadi buta, lumpuh,
kada bisa bepender. Saking minta ridhonya, oke, sekalinya biwinannya tadi itu orangnya cantik, bagus, akhlaknya bagus, kada buta, kada lumpuh, kada bisu, itu hanya maknawi aja. Buta kada bisa melihat, yang kada melihat aja matanya tapi kada dilihatkan, buta kepada maksiat, lumpuh kada mau berjalan, kada kau berjalan kecuali yang penting benar. Bisu kada pernah bepandir kecuali penting, kecuali jadi pahala, kecuali jadi zikir. Itulah anaknya kawin dengan Idris, lahirlah Imam Syafi'i. Itu imam kita, dan Imam Syafi'i ini sangat dekat di zaman Nabi, dan Imam Syafi'i ini paham benar menggali di Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu Al-Quran itu, Al-Quran yang begini tebalnya dipahami satu persatu yang berhubungan dengan masalah hukum, ya hukum fikih. Jadilah fikih Imam Syafi'i. Dari Quran ini diambillah periwayatan hadis Nabi, jutaan, ribuan hadis Nabi untuk menggali Al-Quran dan Al-Hadis ini. Orang yang pertama mencetuskan ilmu usul fikih Imam Syafi'i. Nah, dari Al-Quran hadis itu, nah ini Al-Quran masalah sembahyang ini ada di fikih, masalah bahaji ini, masalah puasa ini, masalah apa lagi? Masalah muamalah, tata cara berjual beli ini. Nah, cara kawin mengawin, nah ini bab nikah, cara pengadilan, bagaimana mengadili misalnya Perdi Sambo kayak pacaranya, nang kayak ini mengadili Baradae, nang kayak ini keluarga. Nah itu ada kitab jinayat ngarannya, diatur umpat Imam Syafi'i kalau kita. Lalu itu fikihnya Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i mambil di hadisnya, mambil di Qurannya deh Pak, dari hadisnya. Itu kita ikut Imam Syafi'i. Maksudnya ikut Imam Syafi'i itu tinggal memakai aja, bukan sebagaimana yang dianukan orang ini. Mari kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Di mana pian membaca Quran aja kada tapi bisa, nang kayak apa nak menggali. Nah, Imam Syafi'i yang kita ikuti orang yang soleh. Jadi hukum yang praktis yang dianukan Imam Syafi'i itu pasti bersih. Orangnya pintar, cerdas, jenius. Pian tahu B.J. Habibie, tahu Albert Einstein. Itu ada lagi yang IQ-nya 200 berapa kayak itu. Kada kawa menandingi IQ-nya Imam Syafi'i. Sidin cerdas, ininya cerdas, tapi kada kawa menandingi batinnya yang bersih. Belum tentu kawa. Kecerdasan Imam Syafi'i dibarengi dengan kebersihan, dijaga, jadi hasilnya itu bujur-bujur untuk kebaikan umat Islam berataan. Nah itu Imam Syafi'i. Lalu itu yang kita ikuti, artinya ikut kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ikut dengan Al-Quran dan Hadis melalui pemahaman Imam Syafi'i, seperti itu. Tapi jangan ada Imam Syafi'i menyuruh, jangan ada yang mengikuti pendapatku. Jar Imam Syafi'i itu, bubuhan ikam, jangan ikut pendapatku, ikutlah ke Al-Quran dan Al-Hadis, langsung Al-Quran dan Al-Hadis. Itu perkataan Imam Syafi'i. Ini kadang-kadang dipelesetkan oleh orang-orang yang memang kada ketujuh bermazhab, padahal orang ini bungul, minta maaf. Kembalilah kepada Al-Quran dan Hadis, pelajarilah Al-Quran dan Al-Quran, galilah ilmu dari Al-Quran, galilah ilmu langsung dari Al-Hadis. Jangan ikut pendapatku, ujar Imam Syafi'i. Untuk siapa itu? Dilihat-lihat dulu. Itu perkataan Imam Syafi'i, makanya belajar bujur-bujur. Perkataan Imam Syafi'i itu untuk para imam, orang-orang yang pintar. Imam Ahmad bin Hambal,
Itu kan muridnya Imam Syafi'i. Jangan umpat pendapatku. Kalau umpat pendapatku, kasihan umat Islam kurang dapat khazanah pengetahuan. Supaya dengan ada banyak perbedaan ini, orang kawa ada pilihan-pilihan, ada pemahaman-pemahaman yang dari Al-Quran dan hadis, yang mungkin karena Imam Syafi'i kan 50 tahun waktunya Sidin meninggal. Lalu Imam Ahmad bin Hambal jadi imam mazhab. Imam Nawawi salah satu ulama besar, mazhabnya bermazhab Imam Syafi'i. Ujar bubuhannya, Nawawi kenapa pian kada pian nang kaya Imam Syafi'i juga langsung memaham ke Al-Quran dan hadis. Ujar Sidin, aku kadusagin, aku cukup menjelaskan kembali, mensarahkan, mengembangkan apa yang sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Maka ada Imam Nawawi, ada Imam Ramli, ada Ibnu Hajar, ada Imam Sayuti, termasuk Imam Ghazali, ikut Imam Syafi'i semua. Pendapat Imam Syafi'i yang memang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu imam-imam besar lo ikut di situ. Nah, itu 1240 tahun yang lalu kealimannya Imam Syafi'i. Sidin apa yang didengar hafal, apa yang dilihat hafal. Guru Sidin pernah satu saat Imam Syafi'i agak mandek bacaan hafalan Sidin agak terhalang sedikit. Kada biasanya tetap kawa menghafal, kawa membaca, cuma ada halangan sedikit. Lalu beliau mengadu kepada guru beliau Waqi'. Ada Imam Waqi'. Kalau Imam Waqi' itu jaraknya dari wadah Imam Syafi'i itu kurang lebih dari sini lah. Ini wadahnya Imam Syafi'i, makamnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Waqi' itu keluar pas jalan menuju masuk ya kira-kira 400 meter lah, 400 meter dari makamnya Imam Syafi'i, gurunya Waqi'. Apa ujar Imam Syafi'i? Syakauti ila Waqi' su'a hibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nur wa nurullah la yuhdal li'asi. Ujar Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku Waqi'. Di Mesir juga tuh Imam Waqi' itu, kepada guruku Waqi'. Su'a hibzi, hafalanku ini model kurang bagus. Lalu gurunya fa arsyadani ila tarkil ma'asi, ujar gurunya maksiat tinggalkan. Padahal Imam Syafi'i kada pernah maksiat. Maksudnya kada dapang yang kada berdosakan selain Nabi kan, karena ini wali. Maksiat yang dimaksud ini ada memadahkan keterangannya Imam Syafi'i itu talihat, artinya talihat bahasa Banjarnya kada sengaja terbuka. Talihat ibarat nih batis bebinian terbuka kayak itu aja, nah talihat itu aja karena bersih banget kan Sidin. Itu terganggu hafalan Sidin. Ada memadahkan maksiat yang lain, wallahu a'lam, bukan maksiat yang ganal nang kayak kita tuh. Bi annal ilma nur, karena gurunya lalu menghabarkan karena ilmu itu nur, wa nurullah yuhdal li'asi, nur Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala tidak bakalan diberikan jadi petunjuk bagi orang yang maksiat gawiannya. Itu Imam Syafi'i, gurunya Waqi'. Masya Allah. Nah imam ini yang kita ikuti, yang sudah 1240 tahun yang lalu. Di antaranya ia sembahyang tuh di madhab Syafi'i, sembahyang, walaupun ini secara fikih kada menentukan sah atau kadanya. Makanya di antaranya tidak wajib, bukan rukun, cuma disunnahkan. Jarak antara kaki itu 1240 tahun yang lalu. Berarti Imam Syafi'i tahu benar
Dan ini sholat ada estetikanya, ada keindahannya. Yang beberangkang ini Bang, kada menyalahkan, mungkin ini sifatnya temporer. Kalau yang permanen kayak ini menghadap Allah Ta'ala, mesti ada estetikanya, ada keindahannya menghadap Allah Ta'ala. Sekitar 1 jengkal, biqadri shibrin, kira-kira 1 jengkal. Nah kayak ini tangannya di antara bainas sodri wasurrah, tahta sodri ini dada, di bawah dada. Nangka ini di mazhab Syafi'i. Kalau ada orang nangka ini, dulu minta maaf, yang nangka ini di Samarinda di tahun 80 belum ada. Setelah eksodus Wahabi melalui YouTube Wahabi masuk, rata-rata ada yang nangka ini. Salah lah, kada salah. Yang nangka ini fikih furu', perbedaan, jangan dibenturkan. Yang nangka ini jangan menyalahkan yang nangka ini, yang nangka ini jangan menyalahkan yang nangka ini. Cuma Wahabi minta maaf, biasanya bukan masalah ininya Wahabi yang saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan itu ya pendapat Wahabi yang selalu artinya halal darahnya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pendapat Wahabi. Setiap orang yang berlainan dengan Wahabi syirik, khurafat, kafir. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Yang berhubungan masalah furu', masalah cabang, itu lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami ada, bagi kami sembahyang kayak ini ada dalilnya, bagi ikam nang kaya ini ada juga dalilnya. Kadusah bakalahi masing-masing ini pilihan nang kaya itu caranya rami beribadah. Kami yang berkunut Imam Syafi'i, yang kada berkunut Imam Malik atau Imam Ahmad atau Imam Hanafi, sama-sama ada dalilnya, semuanya alim, itu pilihan. Maka perbedaan di dalam agama kita menjadi rahmat. Ada pilihan, tapi biar kayak apa, yang ngaran berbeda itu pasti kada nyaman. Harus paling kada samalah. Andai kata terjadi perbedaan, selama perbedaan itu masing-masing punya dalil, monggo silahkan, itu rame akhirnya kita beribadah. Lalu ada yang sembahyang Allahu Akbar, ada tangannya di sini. Kenapa jarang langkah ini? Filosofinya kami berlepas daripada dunia, dari diri kami, dari amal kami sendiri. Kami hanya berlepas hanya menghadap kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Kayak ini bujur juga. Ada yang kayak ini, ada yang kayak ini, ada lagi yang di sini. Kalau di madhab di fikih solat, fikus solah, di fikihnya Syafi'i, nah ini di bawah, ini dipegang kayak ini, nah menghadap kayak ini, bahyang, nah itu madhabnya Syafi'i. Makanya di Indonesia ulama-ulama besar kita mengikut Imam Syafi'i. Bisalah ulama itu memahami di Al-Quran dan Al-Hadis, bisa benar memahami Al-Quran dan Hadis. Cuma mereka lebih percaya kepada Imam Syafi'i daripada diri mereka sendiri. Kenapa? Imam Syafi'i nyata, daripada ikut pendapatku yang belum tentu bujur. Nyata ikut Imam Syafi'i, selesai, kitabnya ada jelas. Itu yang kita ikuti supaya berberkah. Sebagaimana pian, daripada pian seorang, karena pian sugih hebat, bisi duit bertriliun, tapi pian kada bisa mengendarai pesawat. Timbang-timbang menyupir seorang pesawat, karupang merasa pintar hendak membawa ke Surabaya sana. Picikannya berapa biji picikannya itu ya, kalau tuh apalagi Quran picikannya kalau pesawat itu kan picikannya belajar dulu hanya bisa mengendari. Kayak apa yang diisi duit, unjuk aja duit, nukar tiket, umpat di belakang pilot sampai ke Surabaya. Jangan menyupir seorang. Sama seperti kita hebat, pintar,
tapi kada sepintar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempelajari, nah lebih baik ikut Imam Syafi'i tata cara sembahyang, kadusa mempelajari langsung ke Al-Quran dan hadis tadi. Itu ya ikut Imam Syafi'i. Itu pesawat banyak picikannya. Kalau Al-Quran dan hadis itu kayak apa memahaminya? Ada nahu, sorob, balaghah, mantik, tarikh, usul fikih, usul hadis, usul tafsir, apa lagi? Nasih, mansuh, asyar umang qablana. Itu yang di anunya, alat-alatnya untuk memahami Al-Quran dan hadis. Sudahkah kita membacanya aja, mendengar aja hanyar yang itu, apalagi bagaimana kita memahami? Maka kita ikutlah Imam Syafi'i. Nangka itu cara beradabnya kita dalam beribadah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu, mudah-mudahan pada kesempatan lain karena kita bertemu lagi untuk menjelaskan tentang tata cara sembahyang secara otomatis daripada imam-imam kita. Jadi kayak pejar kada ada dalilnya. Kayak ini aja sudah, kalau sempian mau belajar itu menelusuri mana dalilnya, pasti ini kan fikih itu artinya tata cara ibadah yang praktis. Tapi dalilnya di Al-Quran dan hadis. Kalau pian minta dalilnya, pasti ada dalilnya. Mustahil tata cara sembahyang kita kadada berdasarkan dalil yang jelas. Bahwa lihat aja secara estetika, secara keindahan. Nah, batis kayak ini, tangan nang kayak ini, kepala di situ menghadap Allah Ta'ala. Nah, lihatilah, ini pilihanlah. Nah, ini itu Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, ulama Syafi'i. Nah, pian banding dengan yang lain, kada menyalahkan, pian aja lihat estetikanya. Berarti ini kan temporer, batisnya harus kayak ini harus kayak itu. Terus ini mesti naik ke atas ini kalau, nah terus ininya becatik, nah ininya bano, ada janggutnya sedikit-sedikit menghadapnya kayak ini. Nah hanya dirangutinya. Kenapa ini meranguti kita? Karena ini menagur kita bahwa kita salah. Kayak itu tuh maksudnya. Jadi muhanya itu biar kita senyum, tuhnya kada mau senyum karena kita dianggapnya kafir kah apakah ada tahu. Nah ini kayak muhanya sudah kebiasaan, bukan menghina. Ini pilihan. Nah sekarang pian pilih aja secara keindahan. Nah mana indahnya nang kayak ini daripada kayak ini. Pian menghadap Pak Isran aja. Nah Pak Isran aja, Pak Isran batis rapatakan. Nah jadi kayak itu menghadap secara estetika. Dan ini 1240 tahun yang lalu. Adapun Wahabi 1700 tahun 1700, berarti hanya kurang lebih 300 tahun yang lalu. Masa yang hanya datang menagur yang berdudi? Ingat itulah, hati-hati Wahabi, minta maaf. Satu-satunya orang yang wani menyambat itu ulun, insyaallah. Satu-satunya di Samarinda. Hati-hati Wahabi, ingati ulun pesan Masjid Pian ini. Kalau ada kehilangan sandal, siapa aja mengambil sandal? Anaknya Pak Ahmad. Siapa Pak Ahmad? Itu yang rancak 4 yasinan malam Jumat. Oh berarti orang NU, orang ahlu sunnah menyuntan sandal aja dicuntan. Tapi kalau orang Wahabi masuk ke masjid, bukan sandal dicuntannya, Masjid Pian diambilnya. Masjid Pian diambilnya, sumpah. Berhati-hatilah, ingat kita adab kita jaga, kita tradisi kita menghormati orang tua aja kita hormati, apalagi orang tua yang alim, yang soleh, wali pulang, mereka kadada istilah kayak itu. Ulun pernah membaca karya Profesor Dr. Quraish Shihab tentang Rashid Ridho dengan Abduh. Rashid Ridho berseberangan pendapatnya dengan gurunya Muhammad Abduh. Apa ujar Rashid Ridho ketika berbeda pendapatnya dengan gurunya? Ujar Rashid Ridho, guruku itu pendapatnya menyenyalah, otaknya mungkin sedang kada waras. Itu gurunya seorang disambatnya kayak itu. Kalau kita
kadoan ini kayak itu. Nah itu bubuhan modernisasi, bubuhan Wahabi itu contoh-contohnya kayak itu. Ibn Taimiyah salah satu modernis juga, tetapi tidak separah Wahabi. Ibn Taimiyah, Ahmad Taqiyuddin itu ketika wafatnya di negaranya itu, di kotanya itu tutup pasar, sunyi kota karena memuliakan, menghormati. Ibn Taimiyah itu memang banyak berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma pendapat beliau banyak direvisi di dalam kitab Ar-Ruh. Nah, revisi dari pendapat Ibn Taimiyah, Ahmad Taqiyuddin itu jarang dibuka oleh mereka, ditutup rapat-rapat. Makanya ada penyidikan, ada penyidikan pertama karena itu penuh rekayasa, ya. Nah, maka digali lagi kuburan yang kedua. Ya, kalau yang kedua. Nah, yang kedua ini Imam Ahmad Taqiyuddin sudah merevisi pendapat beliau yang terdahulu, yang menurut pendapat beliau itu dianulir dengan kitab Ar-Ruh. Disitulah yang banyak bersesuaian dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk masalah maulid, masalah talqin dan seterusnya. Nah, yang ini kita hati-hati benar. Karena pian kalau diambil orang Wahabi di sini pian kada kawal lagi bawirid, kada bamaulidan lagi, baziarah haram, baca yasin haram, pakai tasbih haram. Tapi pakai mic kada haram. Aturannya pakai mic nih haram juga karena kada ada di zaman Nabi. Pakai HP haram juga karena kada ada zaman Nabi. Pakai kaleng aja situ baanuan. Bahaji jangan lagi pakai bis, pakai onta karena kada ada zaman Nabi. Giliran itunya kada mau, berarti kan tidak jujur di dalam berilmu. Selesai. Orang Wahabi hati-hatilah kalau ada Wahabi karena Wahabi itu ada di mana-mana. Kalau ada Wahabi di sini jangan tersinggung. Ini masalah keilmuan. Bisa Anda bertemu dengan saya, kedusa tahu orang banyak berduaan kita untuk bano. Tapi kalau orangnya bungul, biar 1 miliar saya dikasih ndak mau. Tapi kalau orangnya pintar, wani ulun berdebat bukan berdebat, tukar pikiran. Tapi kalau orangnya bungul, biar 1 miliar ulun kada mau dibari, mau yuhi. Dan bahkan pernah terjadi hendak pembunuhan orang gara-gara yang dilawan ini kita kada tahu, kira orangnya pintar aja, sekiranya orangnya bungul. Itu yang ngalih. Kalau orangnya pintar, insya Allah mau ajanya berbalik. Saya kira ini dulu, minta maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ini doa ulama kita bahari tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai ke mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa bi jahi ali wa sahbihi wa bi jahi ulama wal awliya as-salaha. Allahumma tahhir qulubana min kulli asfin yuba'idu min syahadatik wa amisna ala sunnah wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalal wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah la quwata illa billahil aliyyil azim.